Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Bang, sebuah pilar besar berwarna putih melintas, dan bersamaan dengan itu, beberapa ikan yang tertidur pulas kemudian ikut berputar. Orang bisa melihat dengan jelas, bahwa tornado hijau itu terbuat dari air, dan meletus dengan cahaya hijau yang mencolok di atas danau. Air di sekitarnya tampak tertarik, dan tiba-tiba berubah menjadi pusaran air. Pengawal suci ke-10 tidak berhenti dan membiarkannya begitu saja, tetapi malah meraung dengan mengerikan. Dua cahaya hijau berkelap-kelip di udara, dan kedua belati itu sekali lagi melambai-lambai, dan menghasilkan kilatan hijau ketika tornado lain ditujukan ke danau. Hasilnya adalah bencana besar. Setelah itu, puluhan kilatan cahaya perak tiba-tiba melintas, dan bergegas ke penjaga suci ke-10 seperti kilat berwarna perak. Jiwa hijau di mata kerangka hijau berdenyut ke bawah, dan dengan gerakan yang cekatan, ia menghindari cahaya perak yang paling dekat dengannya. Segera, ia menggunakan tindakannya untuk menunjukkan kepada ikan gergaji ini supremasi udara. Tampaknya benar-benar tidak terpengaruh oleh gravitasi, sosok hijaunya membuat 9 gerakan membalik di udara, dan lolos dari setiap serangan ikan gergaji dengan jarak selebar rambut. Dan lebih jauh lagi, tingginya hanya 3 meter. Di tengah-tengah cahaya hijau yang lebat, ikan gergaji yang dengan panik mengejar sosok hijau itu sudah bijamlah di atas 100. Namun, meskipun mereka jauh lebih banyak daripada dia, dan mampu bergerak dengan kecepatan seperti itu, dan mereka masih tidak bisa menyentuh pengawal suci ke-10. Dalam kecepatannya, pengawal suci ke-10 sangat percaya diri. Kecuali jika bertemu dengan kekuatan besar dari tingkat ke-9 yang bisa mengendalikan seluruh area, kecepatannya akan dimaksimumkan. Dengan tambahan gerakannya yang tidak dapat diprediksi, ia berhasil menghindari serangan ikan gergaji dengan cepat, sementara perlahan-lahan semakin jauh dari daerah mereka. Dia tidak pergi dengan kecepatan tinggi, tetapi dia memikat banyak ikan gergaji. Angin dan energi spiritual spasial yang mengalir di udara sangatlah ganas, dan itu dapat menghamburkan dan menghancurkan kabut beracun di rawa kelam ini. Kemampuan ikan gergaji untuk menghilangkan segala pengotor, itu keluar dengan sempurna. Kabut beracun itu tidak memiliki kekuatan di depan mereka, dan setiap kali pengepungan mereka akan membanjiri penjaga suci ke-10, ia pecah seperti sebuah sambaran petir hijau pada akhirnya. Ikan iblis gergaji terlihat sangat marah, itu adalah pertama kalinya mereka dihadapkan dengan provokasi seperti itu. Tetapi yang lebih pentingnya, pelaku mereka dapat melarikan diri dari semua upaya pengepungan mereka. Cahaya hijau redup beralih ke penerbangan yang stabil, dan akhirnya terbang lurus setelah terus-menerus menghindari serangan. Pada saat ini, kecepatan penuh dari pengawal suci ke-10 segera muncul. Hanya perlu sesaat baginya untuk membuat jarak antara dirinya dan para ikan yang mengejarnya. Dengan sapuan cahaya hijau, dia menghilang dalam sekejap mata. Kelompok ikan gergaji ini masih dengan panik mengejarnya, tetapi tidak berdaya ketika mereka melihat cahaya hijau itu semakin jauh. Bagaimana hasilnya? Ternyata sama dengan siang ini, ikan gergaji tidak dapat melolong, tetapi niat membunuh yang menyebar dari mereka adalah nyata. Tanaman merambat di sekitarnya sekali lagi menjadi korban mereka. Setelah kehancuran terus-menerus, melihat bahwa mereka tidak dapat terus mengejar sosok hijau itu, mereka terlihat pasrah dan kembali ke habitat mereka. Kecepatan kembalinya mereka secara alami, itu tidak akan secepat saat mereka mengejar musuh. Orang bisa melihatnya, bahwa mayoritas duri mereka hanya terbang dengan kecepatan yang sangat rendah. Tapi tiba-tiba, dua rantai warna emas cerah muncul entah dari mana. Pemandangan keemasan lebat di udara itu mirip dengan kembang api yang cerah, dan di tengah-tengahnya, sebuah naungan langsung menuju ke belakang kelompok ikan gergaji. Lebih dari 10 meter panjangnya, naungan itu memiliki penampilan yang tidak terbatas, tetapi saat dia muncul, semua gas beracun di sekitar rawa kelam segera tersebar, dan hanya cahaya suci yang tak berujung ini yang tersisa. Seolah-olah matahari telah turun ke tanah kematian ini, dan membersihkan semua kotoran di dalamnya. Sosok hijau yang turun dengan cepat berputar-putar, sosok itu seperti penggiling daging, San menelan setidaknya selusin ikan gergaji dalam cahaya keemasan. Semua ini terjadi terlalu tiba-tiba.
Meskipun kekuatan serangan ikan gergaji cukup kuat, persepsi mereka di bawah rata-rata. Ketika mereka menemukan sesuatu yang salah, mereka sudah tertarik oleh cahaya itu. Segera, bola cahaya yang sangat besar meledak di langit, dan penerangan di sekitarnya semakin terang. Sementara itu, kedua sosok itu jatuh ke samping secara bersamaan, dan menyebabkan dua ledakan berdering satu demi satu. 2R. Di satu sisi adalah sinar perak yang mencolok, dan di sisi lain adalah perisai besar yang membawa 4 gumpalan kristal spasial. Di dalam cahaya perak mencolok itu, perisai itu berputar dengan kecepatan tinggi, dan melepaskan spiral perak berdiameter 10 meter. Ketika itu menyentuh ke daerah yang luas dari ikan Yamge dikembalikan, cahaya-cahaya di sisi lain segera bertambah. Warna keemasan yang cemerlang bercampur dengan kilat ungu yang mengerikan, kemudian turun seperti sambaran petir raksasa dan menabrak ikan gergaji. Bola emas raksasa itu hanya sekejap saja untuk menghancurkan satu lagi ikan gergaji, dan memadamkan energi kehidupannya begitu saja. Tepat pada saat ini, ikan gergaji di depannya telah menunjukkan tanggapan mereka, dan melakukan serangan balik dengan marah dengan menyemburkan cahaya perak. Namun pada saat ini, bola cahaya yang naik seperti sebelumnya, dan akhirnya jatuh untuk menyambut ikan gergaji yang kembali. Cahaya terang Gaudi menjadi tanah utama, dan di tengah suara keras, tanah bergetar, tanaman merambat bergetar, dan ikan gergaji berserakan ke segala arah oleh kekuatan seismik dari ledakan unsur yang kuat. Bang! Ini menyebabkan situasi yang sangat istimewa. Meteor jatuh yang besar itu menelan setidaknya 30 dari ikan gergaji, lalu memisahkan ikan gergaji yang diserang oleh kejutan sebelumnya, dan yang datang untuk menyelamatkan dalam dua kelompok. Itu dengan sempurna membentuk blok secara sukses yang ditujukan pada figur perak yang datang untuk menyelamatkan yang lainnya. Cahaya keperakan berkelip di langit berulang kali, sementara Long Hao Shen tiba dengan Arya dari Dewi Cahaya Bia. Energi spiritualnya sudah fokus ke tingkat terbesarnya, siluet emas besar yang membentuk ketergantungan terbesarnya. Setiap pukulannya itu didukung oleh penghakiman dari Dewi Cahaya yang turun, dan eksistensi yang mengerikannya itu berada di luar imajinasinya. Terperangkap karena lengah, ikan gergaji hanya bisa mengandalkan elemen spasial untuk melindungi diri mereka sendiri, dan masih belum mengidentifikasi semua musuh. Sosok biru dan merah muncul kali ini, kemudian meledak dengan serangan kuat dan kekuatan besarnya. Ketika ikan gergaji yang terperangkap dalam spiral emas akan terlempar keluar, mereka akan terlihat benar-benar penuh memar, dan membuat mereka menjadi sasaran yang sangat mudah. Setelah melepaskan serangan pertama mereka, Sima Xian dan Wang Yuan masih belum memiliki reservasi, dan membiarkan seluruh kekuatan mereka pecah. Tungku spiritual yang menyatu dari Dewa Guntur Ungu, itu dipegang bersama dengan bola cahaya raksasa. Mengingat betapa mengerikannya kekuatan Sima Xian, ketika senjatanya akan berbenturan dengan lawan, mereka akan menjadi sama sekali tidak berdaya, dan bertabrakan dengan senjatanya yang seolah-olah tertarik olehnya. Ikan gergaji menunjukkan kekuatan ofensif yang kuat, tetapi bola cahaya raksasa terlalu besar. Itu adalah senjata tier legendaris, yang didukung oleh kemampuan meledak 3. Di depan kemampuan menghancurkan ini, mereka menjadi tidak bisa menahannya. Sementara merusak bola cahaya raksasa, adalah prestasi yang mustahil bagi mereka, tungku spiritual Godly Purple Thunder adalah pelengkap sempurna bagi bola cahaya energi, karena semua yang terperangkap di dalam petir ungu akan tercengang untuk sesaat. Bahkan jika ikan gergaji adalah binatang ajaib dari peringkat ke-8, mengambil bola cahaya raksasa itu akan sangat mustahil, dan hanya bisa mengakibatkan tragedi bagi mereka. Aspek yang lebih mengerikan dari ikan gergaji ini, itu masih menjadi komunitarianisme bagu mereka. Tingkat teror dari binatang buas dari peringkat ke-8 yang hidup sebagai kelompok yang sangat besar, tetapi secara individual, aspek mereka yang paling kuat tetap pada kekuatan ofensif mereka. Pertahanan dan teknik mereka hampir tidak ada, dan ketika disergap dengan serangan yang dihitung dari kelompok Long Hao Shen, itu hanya butuh beberapa saat bagi lebih dari selusin ikan gergaji untuk binasa. Namun, Peri Yating melepaskan meteor cahaya tepat pada saat ini, dan mengakibatkan hilangnya bahkan lebih banyak ikan gergaji yang bergegas menuju arah mereka. Long Hao Shen, Sima Xian, dan Wang Yuan, mereka menyala dalam warna emas, itu dari berbagi kerusakan yang datang dengan rantai menghubungkan jiwa. Bukannya mereka benar-benar terluka oleh ikan gergaji, tetapi diproduksi karena bentrokan dengan mereka.
Jika mereka mendapat serangan langsung dari ikan gergaji, bahkan dengan perlindungan dari Dewi Cahaya, Long Hao Shen tidak akan tetap tidak terluka. Menarik, Long Hao Shen berteriak keras, sementara cahaya putih menerangi daerah itu, dan mengisap mayat-mayat ikan gergaji di udara. Kelompok 3 Long Hao Shen menyebarkan sayap spiritual mereka, dan naik tinggi di udara. Selama pelarian mereka, 2 penjaga suci menjadi pengalih perhatian bagi mereka. Saat kelompok Long Hao Shen berhasil melarikan diri, mereka berubah menjadi 2 baut cahaya dan kembali ke Eternal Melody. Tanpa jeda, kelompok Long Hao Shen dengan gila bergegas pergi, sambil berusaha sebaik mungkin untuk tetap berada di ketinggian. Tepat pada saat ini, beberapa perubahan tampaknya telah terjadi, ketika danau di sisi lain tiba-tiba mulai mendidih. Segera, cahaya keperakan yang tebal melesat keluar, pada kecepatan yang melebihi pengawal suci ke-10. Begitu ia mulai terbang ke arah mereka, tubuhnya menghilang tanpa jejak, dan muncul dalam sekejap mata yang berjarak ratusan meter. Itu adalah teleportasi instan. Seketika saja cahaya perak ini muncul, gertakan suara bergema dan menyebar di seluruh sekitarnya. Detik berikutnya, serangkaian retakan terjadi berturut-turut. Yang lebih mengerikannya lagi, keseluruhan racun di sekelilingnya berubah menjadi perak, seolah-olah tidak ada yang tersisa dari energi spiritual atribut spasial. Situasi terburuk yang diantisipasi kelompok Long Hao Shen telah terjadi. Kelompok ikan gergaji ini memang memiliki seorang raja di antara mereka. Kelompok Long Hao Shen telah berhasil melakukan serangan diam-diam, dan membunuh lebih dari selusin ikan gergaji. Namun, itu membuat geram raja ikan gergaji ini, yang sekarang membalasnya. Benar saja, raja ikan gergaji ini tidak memiliki kemampuan terbang, tetapi dengan menggunakan kemampuan teleportasi spasialnya, raja ikan gergaji langsung muncul di udara, sebelum memukul ekor besar di punggungnya seperti panah yang diarahkan dari jauh. Menjadi binatang ajaib yang kuat dari peringkat ke-10, itu adalah salah satu penguasa di rawa kelam ini, yang tentu saja memiliki metode sendiri untuk mengunci lokasi Long Hao Shen dan 2 orang lainnya. Dan lebih jauh lagi, hanya perlu 3 kilasan baginya untuk membuat kelompok Long Hao Shen terlihat. Namun, tepat pada saat itu juga, sosok gagah dari raja ikan gergaji ini tiba-tiba berhenti. Tiba-tiba berbalik, dan ia melihat ke tempat tinggalnya di arah yang berlawanan. Karena pembekuan yang mendadak ini, penampilan raja ikan gergaji ini menjadi terlihat. Penampilannya mirip dengan ikan gergaji biasa, yang dekat dengan ikan dalam hal ini. Di kepalanya ada tanduk besar, dengan bilah tajam yang berkilau di bawah sinar perak di kedua sisinya. Cahaya yang dipancarkan darinya bahkan lebih dalam warnanya daripada mitos, dan bahkan lebih terang dari esensi emas, dan juga, pancaran yang keluar dari tubuhnya diwarnai dengan campuran hijau dan perak. Dari perutnya, 2 jenis sayap mencuat. Jenis sayap ini masih belum cukup memungkinkannya untuk terbang, dan membiarkannya meluncur. Menjadi binatang ajaib yang kuat yang melalui evolusi yang tak terhitung jumlahnya untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dunia eksternalnya, gen ikan gergaji ini sudah tidak sama lagi, itulah yang menjelaskan mengapa ikan gergaji ini mampu meluncur. Setelah ribuan tahun, siapa yang dapat memastikan bahwa mereka masih tidak dapat menumbuhkan sayap? Di belakang tanduknya, kedua mata raja ikan gergaji tampak lembut dan kurus, dan memperlihatkan ekspresi muram. Kedua matanya berkerut, dan membuat ekspresi yang bingung. Setelah mencapai levelnya, binatang ajaib akan memiliki kecerdasan yang cukup. Menuju si provokasi Long Hao Shen, itu tentu saja bertindak atas nama saudara-saudaranya, tetapi tepat ketika hendak mengejar kelompok Long Hao Shen, tiba-tiba ia merasakan krisis yang sangat besar. Perasaan krisis ini tidak ditujukan kepadanya, tetapi di habitat kerabatnya. Teriakan Phoenix yang beresonansi terdengar di udara, dan api biru besar terbang di cakrawala. Itu karena keberadaannya, bahwa raja ikan gergaji ini tiba-tiba berhenti. Pada detik berikutnya, teleportasi spasial lain terjadi, kali ini tidak bertujuan mengejar kelompok Long Hao Shen, tetapi ke arah habitatnya. Ketiganya tentu saja penuh kebencian, tetapi dibandingkan dengan habitat yang telah mereka bangun selama ribuan tahun terakhir, mereka tidak ada yang signifikan. Api biru yang mempesona itu sudah dianggap sebagai ancaman utama dalam indera raja ikan gergaji. Jika itu dibiarkan masuk ke dalam danau, konsekuensinya bukanlah apapun yang berani dia bayangkan. Namun, langkah ini terlambat pada akhirnya.
Begitu Raja Ikan Gergaji berteleportasi di jajaran danau, seekor phoenix biru sudah jatuh di dalam dan membuat jalan di danau yang jernih. Ketika raungan tajam keluar dari mulut Raja Ikan Gergaji, tubuhnya melintas memasuki danau. Tapi saat itu juga, air di dalamnya mendidih dengan sangat kuat. Dalam kepanikan totalnya, sejumlah besar ikan gergaji keluar dari danau, dan segera berubah menjadi biru. Air yang terciprat menguap dengan kecepatan yang mengerikan, dan danau yang awalnya tidak terlalu besar ini, ukurannya telah menurun dengan sangat cepat, dan secara bertahap mengungkapkan lahan basah yang awalnya tersembunyi di danau. Berteriak dalam suksesi, kemarahan Raja Ikan Gergaji telah mencapai titik ekstrimnya, tetapi bahkan kemudian, dia masih tak berdaya dalam situasi ini. Raja Ikan Gergaji adalah binatang ajaib elemen spasial dan angin, bukan elemen es. Apa yang bisa dilakukannya untuk membuat air yang mendidih ini menjadi dingin? Secara kebetulan, suhu tinggi ini tidak bertahan terlalu lama, dan setelah danau kehilangan sepertiga dari ukurannya, situasi akhirnya menjadi tenang. Padahal, ini terkait erat dengan tingkat kelembaban di tempat ini. Jika ini terjadi di luar rawa kelam ini, kerusakannya akan semakin parah. Namun meski begitu, kehilangan sepertiga danau itu jelas merupakan hal yang sangat buruk bagi kelompok ikan gergaji ini. Siapa yang tahu, berapa lama mereka untuk mengumpulkan begitu banyak air di sana? Danau air jernih ini tidak hanya digunakan sebagai habitat mereka, tetapi juga sebagai tempat di mana sejumlah besar tanaman air diproduksi. Dan penerima manfaat pertama dari tanaman air ini adalah Raja Ikan Iblis. Air di danau masih mendidih, sehingga ikan-ikan gergaji itu tidak mau masuk ke dalam, dan tanaman air di dalam kemungkinan besar terbawa oleh arus yang mendidih. Raja Ikan Gergaji masih bergerak, lalu mengeluarkan semburan energi spasial di udara, kemudian menghasilkan jaring perak yang sangat besar, dan memotong udara menjadi terpisah. Namun, bahkan jika itu lebih kuat, apa yang bisa dia capai dengan udara ini? Ini tidak lebih dari ventilasi yang sia-sia. Di udara, Lin Xin terbawa oleh Han Yu, sementara Hao Yiwei sedang menunggu mereka di langit. Hao Yiwei adalah kartu truf terakhir yang disimpan oleh Long Hao Shen, digunakan sebagai barisan belakang dan pengalihan terakhir mereka. Long Hao Shen tidak akan mengalami kesulitan untuk merasakan keberadaannya karena kontrak darah mereka, dan untuk bersatu kembali dengannya. Saat ini, Lin Xin memiliki wajah yang sangat pucat, meneteskan keringat, tapi dia masih sangat bersemangat. Pada sore ini, mereka dikejar-kejar seperti tikus oleh ikan gergaji ini, dan tidak ada yang mengatakan tentang keputusasaan mereka mengenai hal itu. Akhirnya ini bisa dilihat sebagai balas dendam yang baik. Semua ini berjalan sesuai dengan rencana mereka, terutama ini telah dirumuskan oleh Long Hao Shen, dan ditingkatkan dengan bantuan semua orang di dalam tim. 3 orang yang terdiri dari Long Hao Shen, Sima Xian, dan Wang Yuan, itu harus bertindak sebagai kekuatan serangan utama dengan bantuan penjaga suci ke-11 dan 12. Tujuan mereka adalah untuk membunuh ikan gergaji sebanyak mungkin. Terpancing oleh pengawal suci ke-10, ikan gergaji keluar seperti yang diharapkan, dan Long Hao Shen sedang menunggu di udara agar mereka kembali ke habitat mereka. Pada saat ini, kewaspadaan mereka akan berada pada titik terendahnya, sementara kelompok Long Hao Shen dipersiapkan dengan kekuatan mereka yang terpelihara dengan baik, dengan teknik terbaik mereka yang sudah siap diluncurkan. Dengan 2 penjaga suci dan peri Yating, mereka bertiga mengeluarkan ledakan kekuatan terbesar mereka untuk sesaat, dan berhasil membunuh beberapa ikan gergaji dalam sekejap yang kekuatannya adalah serangan mereka, dengan kurangnya kualitas dalam pertahanan. Meteor cahaya Pei Yating sangat menentukan, karena berhasil memotong seluruh kelompok yang dibentuk oleh ikan gergaji, dan mengguncang banyak dari mereka, lalu memberi 3 lainnya banyak waktu. Dan yang terjadi selanjutnya adalah hasil yang klimaks. Long Hao Shen menyuruh Lin Xin dan Han Yu pergi terlebih dahulu, dan mengambil jalan memutar dari danau untuk pergi ke sisi lain, di mana persiapan untuk tungku spiritual Phoenix Api Biru disiapkan. Terlepas dari apakah Raja Ikan Gergaji itu akan hadir, ketika sinyal Long Hao Shen datang, Lin Xin siap untuk bertindak dan memancing kekuatan musuh terbesar mereka dengan cara. Orang yang mengirimkan sinyal adalah pengawal suci ke-10, yang telah memprofaksi ikan gergaji sebelumnya. Dengan keberadaan melodi abadi, hubungannya dengan Long Hao Shen dipertahankan tanpa masalah. Setelah mengejek musuh padanya, dia kembali ke Lin Xin dan Han Yu.
Faktanya, Raja Iblis Gergaji itu benar-benar muncul, dan segera mengejutkan Lin Xin yang tidak ragu untuk menggunakan Phoenix Api Biru dengan kekuatan penuhnya, jadi inilah mengapa ia tidak menahan serangan habis-habisan dengannya. Kemudian, mengikuti kemunculan tiba-tiba Phoenix mengerikan dari api biru yang mengarah ke habitat ikan gergaji. Di depan Phoenix Api Biru yang sangat mengesankan, Raja Ikan Gergaji tidak punya pilihan selain untuk menghadapinya, tetapi hasilnya ternyata lebih baik dari yang mereka bayangkan. Raja Ikan Gergaji tidak mengejar mereka. Dengan sangat cepat, semua orang berkumpul di punggung Hao Iwe, dan sayapnya yang besar terbuka, kemudian membawanya melalui gas beracun saat ia terbang jauh. Sampai sekarang, semua orang tidak berani bersantai, kemampuan teleportasi spasial dari Raja Ikan Gergaji ini terlalu menakutkan. Jika dia bertekad untuk mengejar mereka, berkonfrontasi dengannya tidak akan mudah bagi kelompok Long Hao Shen. CR tidak bergabung dengan pertempuran dari awal hingga akhir, dan tetap sebagai truf tersembunyi Long Hao Shen. Salah satu alasannya adalah, karena CR sendiri belum membiasakan diri dengan kemampuannya sendiri, dan yang lainnya karena kekuatan sabit Dewa Kematian. Seandainya Raja Ikan Gergaji benar-benar memutuskan untuk mengejar, mungkin Long Hao Shen dan CR harus pergi sekuat tenaga untuk memberi semua orang waktu untuk melarikan diri. Ini semua hanyalah hipotetis, dan berpikir lebih jauh tentang ini akan menjadi sia-sia. Ketika Hao Iwe terbang menjauh dari danau, semua orang akhirnya mereda dari kegelisahan yang mereka miliki di dalam hatinya. Lin Xin menunjukkan Long Hao Shen gerakan jempol sebelum menutup matanya, dan menderita seperti si Masian dari efek samping tungku spiritualnya. Han Yu menyatakan sambil tersenyum. Seperti yang diharapkan, Kapten menunjukkan pandangan ke depan yang luar biasa. Dengan Phoenix Api Biru yang diarahkan ke habitat mereka, ikan gergaji ini benar-benar tidak berani mengejar kami lebih jauh, dan memilih untuk mempertahankan rumah mereka sendiri, ucap Han Yu. Long Hao Shen menggelengkan kepalanya untuk menjawab. Operasi ini benar-benar berbahaya. Teror Raja Ikan Gergaji ini bahkan melampaui harapan aku, balas Long Hao Shen. Meskipun pada saat mereka bertiga dikejar oleh Raja Ikan Gergaji, mereka tidak harus bersilang tangan, dan Long Hao Shen harus dengan jelas merasakan teror dari Raja Ikan Gergaji. Energi spiritual semuanya berubah menjadi elemen spasial, dan bahkan dewa yang dipilih seperti dia tidak dapat merasakan esensi cahaya. Ini menandakan bahwa Raja Ikan Gergaji ini harus melampaui 200.000 unit energi spiritual, menjadikannya bukan binatang ajaib biasa dari peringkat ke-10. Seandainya kekautan besar semacam itu menaruh perhatian pada mereka, melarikan diri akan menjadi hal yang sangat sulit untuk mereka lakukan. Sampai mereka merasa aman, punggung Long Hao Shen masih meneteskan keringat. Han Yu mengangguk. Kali ini benar-benar penuh dengan bahaya besar. Kapten, haruskah kita kembali ke Menara Keabadian untuk beristirahat dan mengatur ulang? Tanya Han Yum. Long Hao Shen mengangguk tanpa ragu-ragu. Sinar keemasan yang lembut perlahan-lahan menyala, dan membungkus semua orang dalam ruang lingkupnya. Menunjukkan ketergantungannya, Han Yu juga melepaskan kemampuan dari tungku spiritualnya sendiri, dan membungkus semua rekannya dengan itu. Tiba-tiba, mata Long Hao Shen berkontraksi, dan mantranya menjadi tergesa-gesa. Sementara itu, Hao Iwe mengeluarkan gemuruh, dan melepaskan kilau warna-warni yang menutupi semua orang secara bersamaan. Segera, 5 kepalanya terangkat ke atas dan menggeram, dan melepaskan cahaya penta berwarna menakutkan dan mistis. Ini adalah penta berwarna dari Essence of Disorder. Sebuah cahaya keperakan muncul di udara secara diam-diam, dan berbenturan dengan Essence of Disorder berwarna penta yang sedikit menunda itu. Detik berikutnya, Long Hao Shen dan rekan-rekannya menghilang, dan sudah diteleportasi karena hanya secercah cahaya yang tersisa. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.